Pura-pura lumpuh. Episode 23. Balas dendam. Karya Via Raya. Ampun Om, ampun, teriak Prita kegelian karena Firas terus menggelitikinya. Nggak ada ampun-ampunan. Pokoknya kamu harus terima hukuman kamu, balas Firas semakin bersemangat menggelitiki Prita. Om, seriusan aku udah gak kuat, ini geli banget. Please Om, please, kata Prita memohon. Akhirnya Firas menghentikan aktivitasnya dan membalikkan tubuh Prita menghadap ke arahnya. Ia menatap Prita lekat dan langsung menariknya ke dalam pelukannya. Tidak hanya itu saja, setelah itu ia juga mengecup puncak kepala Prita. Nih om nyebelin kenapa ya? Aneh banget deh, bisik Prita dalam hati. Meskipun demikian, ia tidak menolak dan hanya diam. Firas mencoba meresapi apa yang ia rasakan saat ini. Apakah benar yang Anggi katakan bahwa ia jatuh cinta pada Prita? Makanya saat ini ia mencoba untuk memastikannya sendiri. Aduh, pekik Firas mengaduk kesakitan. Ia melepaskan pelukannya dan menyentuh perutnya. Kenapa Om? Tanya Prita. Perut aku sakit tak? Kayaknya gara-gara makan bakso tadi deh, sahut Firas sambil menyentuh perutnya. Apa? Yang bener aja Om, tadi kan cuma makan sesuap. Masa iya bisa bikin mules gitu? Kata Prita tidak percaya. Tanpa membalas perkataan Prita, Firas bergegas lari masuk ke dalam kamar mandi. Ia sudah tidak tahan jika harus menahannya lagi. Ya ampun, gue gak nyangka ternyata Om Firas cemen banget. Badan boleh kekar, gede tinggi pula, tapi sayangnya gak bisa makan pedes, ucap Prita sambil menggelengkan kepalanya. Prita kembali duduk di sofa dan melanjutkan acara maraton drama Korea. Ia tidak ingin melewatkan aktor kesayangannya, meskipun ia masih bisa menontonnya kapanpun ia mau. Udah Om, tanya Prita melihat Firas duduk di sampingnya. Lagi-lagi Firas mengabaikan pertanyaan Prita karena perutnya mulas kembali. Ia bolak-balik ke kamar mandi hingga tak terhitung jumlahnya. Sampai-sampai ia merasa tidak memiliki tenaga lagi untuk sekedar berjalan. Om Firas gak apa-apa kan? Tanya Prita melihat Firas menghempaskan tubuhnya di sofa. Terlihat sekali wajahnya yang memucat membuat Prita khawatir. Gak mungkin gak apa-apa dong tak. Emang kamu gak lihat aku udah lemes gini? Sahut Firas. Biasa aja kali Om, jawabnya. Aku ambilin obat dulu ya di bawah, kata Prita hendak beranjak berdiri. Nggak usah, kamu temenin aku aja di sini, sahut Firas mencekal tangan Prita. Entar kalau Om Firas mules lagi gimana? Bentaran doang kok, kata Prita membujuk. Ambil kotak obat di laci, semua jenis obat ada kok di dalamnya, sahut Firas menunjuk ke laci di samping tempat tidurnya. Sekalian Om Firas istirahat ya, kata Prita memapah Firas ke atas tempat tidur. Kemudian ia mengambil kotak obat di laci dan mengambil segelas air. Ia membuka kotak obat dan benar saja segala macam obat ada di dalamnya. Cari obat diare yang tulisannya tulisan Cina. Cuman ada satu jenis obat bertuliskan huruf Cina di situ, kata Firas melihat Prita sibuk mencari-cari obat diare. Ini Om, tanya Prita sambil menunjukkan sebuah obat.
Iya itu, sahut Firas mengambil alih obat yang ada di tangan Prita. Kemudian ia langsung menelannya dan meneguk air yang Prita siapkan. Udah Om Firas istirahat dulu aja, kata Prita menyelimuti tubuh Firas sebatas bahu. Mau kemana lagi? Tanya Firas mencekal lengan Prita yang hendak berdiri. Aku gak kemana-mana kok, cuman mau matiin TV aja sama beresin camilan, sahut Prita sambil menunjuk ke arah televisi. Oh, tapi jangan lama-lama ya. Habis itu langsung kesini temenin aku, kata Firas tidak ingin jauh-jauh dari Prita. Gadis itu hanya mengangguk, kemudian bangkit dan bergegas mematikan televisi, dilanjutkan dengan merapikan makanan ringan yang berantakan. Setelah itu, ia membaringkan tubuhnya di samping Firas. Maaf ya Om, gara-gara aku iseng ngerjain Om Firas jadi... Gak usah minta maaf, aku baik-baik aja kok, kata Firas memotong ucapan Prita. Bener nih gak apa-apa, Om Firas gak dendam kan? Tanya Prita merasa bersalah. Tentu saja dendam, tapi pas aku mau bales dendam malah aku juga yang kena, sahut Firas menjulurkan lidahnya yang lecet karena ulah Prita. Emang enak, kata Prita tertawa terbahak-bahak. Mulai nih, baru juga minta maaf tapi udah bikin kesel lagi, keluh Firas melihat sikap Prita. Iya maaf, kata Prita. Sini aku kasih tahu sesuatu, kata Firas meminta Prita agar mendekat. Apa Om? Tanya Prita sambil beranjak mendekat. Firas merentangkan tangannya meminta agar Prita menjadikan lengannya sebagai bantal. Entah kenapa Prita tidak menolak, justru dengan cepat merapatkan tubuhnya dan tubuh Firas dengan berbantalkan tangan Firas. Aku ngantuk, kita tidur yuk, kata Firas mengajak Prita untuk tidur. Eleh, kirain mau ngomong apa, dasar om-om gak jelas. Emang kamu gak ngantuk? Tanya Firas. Baru juga jam 9 Om, lagian kan besok libur, sahut Prita. Alasan Prita ingin menonton drama Korea karena ia ingin begadang sampai pagi. Tapi karena ulahnya sendiri yang membuat Firas sakit perut, jadi ia terpaksa harus gagal maratonnya. Om, panggil Prita. Kenapa? Tanya Firas. Aku kangen nih, udah lama gak goes sepeda. Besok ambil sepeda di rumah bapak yuk, jawab Prita merindukan aktivitas bermain sepedanya. Karena semenjak ia menikah dengan Firas, ia tidak pernah berangkat ke sekolah menggunakan sepeda lagi. Bahkan karena selalu menggunakan mobil dan tidak pernah berolahraga, membuat tubuhnya terasa pegal-pegal. Kamu mau ambil sepeda di rumah bapak atau mau aku beliin sepeda yang baru? Tanya Firas menawarkan. Dengan senang hati, kalau emang ada yang mau beliin mah, jawab Prita dengan senyum yang tertahan. Ya udah, tolong ambilin HP aku di situ, perintah Firas menunjuk ke arah nakas. Oke, siap bos, sahut Prita penuh semangat. Firas berencana untuk menghubungi sekretarisnya. Ia ingin meminta 2 buah sepeda, satu untuknya dan satu lagi untuk Prita. Ia ingin berolahraga setiap pagi, menggoes sepeda bersama istri kecilnya. Anggap saja sebagai pendekatan dan menyelami seberapa dalam rasa cintanya terhadap Prita. Nih Om, kata Prita sambil menyodorkan ponsel Firas.
Makasih Prita sayang, sahut Firas keceplosan. Sayang, tanya Prita sambil mengerutkan keningnya. Maksud aku makasih Prita, sahut Firas memperbaiki. Setelah mengatakan itu, ia fokus menatap layar ponselnya. Ia mencari nomor sekretarisnya dan berencana untuk mengirimkan sebuah pesan. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih untuk berbicara melalui telepon. Halo Zah? Iya Pak, halo. Ada apa ya Pak? Tumben malam-malam begini tiba-tiba menghubungi saya. Terdengar suara Zafran di balik panggilan. Tolong carikan saya sepeda, satu untuk saya dan satu lagi untuk istri saya. Dan saya mau besok pagi sudah ada di depan rumah saya. Baik Pak. Setelah mendengar jawaban dari sang sekretaris, Firas mematikan teleponnya dan menoleh ke arah Prita. Ia melihat Prita yang terbengong dengan mulut yang terbuka lebar. Kemudian ia menggoyangkan tangannya di depan wajah Prita, berusaha untuk menyadarkannya. Kamu kenapa bengong? Tanya Firas. Nggak apa-apa kok Om. Itu emang bisa beli sepeda malam-malam begini? Prita balik bertanya. Karena alasannya terbengong adalah percakapan antara Firas dan sekretarisnya. Bisa dong, orang kaya. Mulai kumat nih sombongnya, kata Prita sambil membuang muka. Fakta kali, Sultan mah bebas mau ngapain aja, sahut Firas tersenyum bangga. Bodoh amat aku ngantuk mau tidur, kata Prita berbalik memunggungi Firas. Gak sopan memunggungi suami kalau tidur, kata Firas mengingatkan. Prita tidak menghiraukan peringatan Firas dan berakhir dalam pelukannya. Lepasin Om, aku gak bisa nafas, kata Prita sambil memukul-mukul tangan Firas. Jangan bohong kamu. Kamu kira aku nggak tahu apa? Sahut Firas enggan melepaskan pelukannya. Lepas nggak Om? Kalau enggak apa? Kamu pasti mau bilang kalau nggak aku gigit nih, ya kan? Tanya Firas memotong ucapan Prita. Dasar Om nyebelin, sungut Prita ketus. Saat ini, Prita sedang berusaha untuk mengelak apa yang muncul di hatinya. Karena yang ia tahu, ia hanya menyukai Pak Irsyad. Ia tidak ingin mengkhianati perasaannya yang kini berbalas. Namun sampai kapan ia bisa mengelak jika setiap hari ia bertemu dengan Firas? Bersambung.